Halo, selamat malam semuanya. Malam Minggu, setiap jam 9 kita belajar sama-sama di Instagram Live. Mari berkumpul. Halo, Dia Natali udah ngajuin pertanyaan. Thank you. Hai David. Halo Alba. Hai Kuroyo. Malam. Oke, Pak Parahita udah di sini. Saya akan invite. Kan invitationnya sudah invite ya Pak. Tinggal di approve untuk join. Thank you semuanya udah ngajuin pertanyaan. Selamat malam Pak Selamat Parahita. malam. Selamat malam Bu Alin. Iya, Ya, makasih waktunya. Lipstiknya cemot katanya ya. Enggak ya, ini jadi bekas jerawat. Jadi dia kayak cemot terus, tapi padahal enggak. Dia tuh bekas jerawat yang tidak hilang-hilang. Kayak gitu tuh, akan ada dia. Oke, ada Kok Kris Angkasa. Wah, thank you. wah datang juga Pak Iya, Kris ini. para senior-senior di dunia investasi, terima kasih. Jadi sesuai dengan tema yang diajuin, ini adalah salah satu bagian dari bukunya Pak Parahita Irawan, yaitu buku Street Investing. Ada bab yang khusus untuk membahas mengelola portofolio. Nah, karena kita IG Live-nya cuma 1 jam, nggak mungkin mengangkat seluruh buku itu yang isinya daging banget. Jadi kita ambilin satu bagian yang memang ini banyak menjadi salah satu persoalan teman-teman semua, terutama teman-teman saya yang bekerja kantoran Pak Parahita. Jadi kan mereka nggak bisa intens mantau market nih. Misalnya mereka pada Mm-mm. suatu waktu masuk ke saham, nggak apa-apa ya sebut nama, misalnya yang waktu itu populer banget, Antam dan misalnya Breeze. Mereka sempat profit, floating profit, average up, tambah karena mungkin mereka not sure juga kapan harus melepaskan itu dari portofolio mereka, kapan mengambil keuntungan, akhirnya untung yang ada kemudian berubah jadi kerugian gitu. Saya yakin ini dialami Hmm. beberapa teman yang misalnya investasi niatnya baik, hold gitu kan, investasi dan tapi ya ini terjadi gitu. Karena itulah salah satunya juga yang melatar belakangi saya untuk memberanikan diri mengundang Pak Parahita ya Pak. Oke, Pak Oke. Parahita adalah seorang investor dengan pengalaman di market lebih dari 17 tahun ya teman-teman. Beliau menulis beberapa buku, salah satunya adalah buku Street Investing, seperti itu ya. Pak Parahita, mungkin kita bisa mulai dengan mindset investasi dulu nih Pak, sebelum kita membahas tema portofolio Pak. Oke. Mm-mm. Oke. Silakan Pak. Mindset kayak gimana ya mau diketahui di sini? Eh, jadi mindset berinvestasi misalnya dari Pak Parahita sendiri, mungkin ada satu hal yang jadi pegangan Pak Parahita dari cara Pak Parahita untuk berinvestasi dan ini bisa dibagikan ke teman-teman semua. Jadi ini kayak suatu landasan untuk mengawal pembicaraan kita sampai 1 jam ke depan gitu Pak. Ya. Mm-mm. Oke. Mungkin begini Bu Alin. Jadi kalau saya memang udah cukup lama ya untuk di saham ini. Jadi memang dari awal bisa lumayan berevolusi lah. Saya bilang nggak berubah drastis tapi berevolusi. Jadi mulai dari sekitar tahun 2004 ya saya mulai itu ya. Di sini untuk investasi saham ya memang seperti newbie pada pada umumnya ya. Jadi segala macam strategi dicoba, terus kemudian sampai tahun 2008 tuh mungkin turning point buat saya. Jadi saya memang stick untuk di fundamental analysis. Jadi saya investasi murni sampai sekarang. Strategi saya pada umumnya itu mindsetnya itu yang pertama itu saya berusaha sebisa mungkin untuk long term untuk kalau pegang saham.
Artinya sebisa mungkin ini tidak harus selalu long term ya. Bisa juga mungkin kadang bisa berapa bulan, kadang tapi sering-seringnya bisa sampai bertahun-tahun itu saya pegang satu saham. Dan itu memang tergantung dari banyak hal. Jadi artinya memang saya selalu cari perusahaan yang jelas bagus ya, secara fundamental bagus, punya prospek bagus, harganya nggak terlalu mahal, dan biasanya saya nggak prefer yang utangnya gede gitu. Jadi memang itu salah satu yang mendasar. Jadi itu baseline dari investasi saya, biasanya cari saham-saham seperti itu. Memang kalau umumnya kalau yang lihat itu ya itu saham-saham boring biasanya. Jadi saham-saham yang mungkin orang malas, ini apaan sih? Paling cuman bisa dapat cuan berapa dari sini. Kalau memang dilihat dari jangka pendek mungkin tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, itu akan akumulatif terus untuk returnnya. Itu yang saya cari, Bu Ali. Oke. Kira-kira mindsetnya yang jelas long term, kemudian ya harus punya keyakinan ya kalau untuk saham ini kalau saya beli saya berusaha untuk jangka panjang, artinya memang harus benar-benar punya keyakinan sebelum beli saham ini. Dan itu memang challenge, saya akui memang challenge untuk kalau yang bias awal untuk mulai berinvestasi. Itu sih kira-kira Iya. pembukanya Bu Alin. Iya, betul sekali. Kenapa juga teman-teman saya mengangkat tema ini karena kita seringkali sibuk banget nyari apa cuan yang cepat dan jangka pendek. Kita lupa investasi untuk goal kita yang jangka panjang. Jadi ini juga sekalian juga mengingatkan saya pribadi gitu, jangan sibuk nguber-nguber yang harian aja, tapi juga harus Ya. ingat-ingat untuk investasi di jangka panjang kayak gitu. Mm-mm. Oke, Pak, terkait dengan pengelolaan portofolio, apa sih yang biasanya menurut Pak Parahita ini kesalahan tipikal atau kesalahan umum dalam mengelola portofolio? Oke, itu mungkin kita bisa bagi untuk berapa bagian ya, untuk berapa aspek untuk itu. Yang Iya, pertama, Pak. portfolio itu bisa terlalu sedikit, bisa terlalu banyak. Mm-mm. Yang jelas kalau terlalu sedikit resikonya terlalu tinggi. Terlalu sedikit itu saya kalau buat saya itu ya sekitar kalau cuma dua atau tiga bagi saya terlalu sedikit. Ada memang saya tahu ada beberapa ya teman gitu ya yang cukup pengalaman, memang mereka berani untuk hold eh, beberapa saham tersebut. Tapi kalau untuk yang benar-benar jangka panjang biasanya umumnya kalau saya pribadi itu saya paling cuma punya 6 atau 7 saham dalam satu waktu. Mungkin bisa sampai 10, tapi itu jarang sekali. Itu kalau benar-benar ada opportunity yang bagus, biasanya bisa saya pegang lebih dari 7 biasanya. Dan kalau 15 sampai 15 pun kalau memang masih awal-awal saya kira masih oke ya. Artinya ada yang bilang tuh banyak banget gitu ya. Mm-mm. Tapi kenyataannya memang kalau memang kita nggak terlalu confident untuk itu, tapi kita pengen mulai investasi eh, saham yang lumayan banyak itu nggak masalah. Jadi yang saya sering temuin yang bermasalah itu biasanya pertama nggak tahu apa yang dibeli itu. Hmm. Artinya itu nggak tahu yang apa yang dibeli itu artinya saham itu ya mungkin kata orang bagus, bagus, bagus belum tentu juga gitu. Nah, untuk menghindari seperti itu, biasanya kalau saya saran ya, itu pertama mulai ini kalau buat yang awal ya, pemula mungkin ya. Itu lihat Iya. dari blue chip dulu. Blue chip itu memang boring banget lah istilahnya, itu garing banget lah kalau kadang kalau orang orang bilang itu pegang blue chip gitu ya. Tapi kalau memang kita baru awal, masih belum punya skill yang memadai, mungkin pengalaman dalam investasi ya maksud saya ya. Itu Iya. belum terlalu banyak, itu saya sarankan lihat blue chip dulu. Jadi kita bisa lihat dalam jangka agak panjang itu dia perilakunya seperti apa sih kalau kita hold gitu ya. Mungkin kalau biasanya Mm-mm. selama ini mungkin teman-teman ada yang trading atau mungkin short term kayak gitu kan mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau dalam jangka panjang itu akan kerasa. Bedanya pergerakan antara yang blue chip sama second liners, bahkan kalau third liners pun itu seperti apa bisa kerasa dalam jangka panjang. Mm-mm. Itu yang pertama. Jadi memang jangan terlalu sedikit. Kalau agak banyak kan nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu sedikit kalau untuk awal terutama. Itu bahaya, karena kalau dua atau tiga pun, kalau kita satu jatuh, itu portofolio kita jatuhnya bisa dalam sekali. Dan yang kedua, yang Mm-mm. kesalahan tadi yang saya sebut itu, jangan sampai nggak tahu itu saham apa.
Nah, kalau let's say kalau blue chip itu kan artinya informasinya bisa kita dapat dari mana-mana ya. Dari berita banyak, kemudian dari kita mungkin lihat suka baca analisis dari sekuritas gitu ya. Biasanya mereka cukup rutin mengeluarkan riset untuk blue chip. Di situ kita bisa lihat gitu ya kinerjanya gimana. Ini perusahaan apa. Dan yang jelas kita biasanya tahu ini perusahaan apa gitu kalau blue chip itu umumnya. Mm-mm. Meskipun enggak semuanya kalau menurut standar saya mungkin semuanya bagus gitu ya. Tapi at least itu bisa dikatakan sebagian besar bisa dikatakan fundamentalnya lumayan bagus lah. Masalahnya memang kadang-kadang harganya cukup mahal. Yang pertama itu. Mm-mm. Ya Iya. karena kan banyak yang suka gitu ya, itu wajar cukup mahal. Mm-mm. Nah itu jadi itu Iya. dua kesan utama. Terus kalau nyusun portofolio jangan pakai uang panas lah ya. Artinya jangan pakai uang dapur gitu. Itu Mm-mm. prinsip utama. Jadi memang sebaiknya pakai uang dingin. Ini ini Mm-mm. ini ini buat eh, pembuka ya, maksudnya Bu Alin ya. Artinya saya Betul. coba mungkin kalau memang mau ngawalin kalau untuk investasi seperti itu, memang jangan diremehkan lah kalau kita investasi blue chip karena dalam jangka panjang tuh lumayan juga ya. Itu sih Mm-mm. pertama Bu Alin, kira-kira dari Oke. saya. Jadi salah satu kesalahan yang tipikal banget untuk pengelolaan portofolio tadi antara terlalu sedikit atau terlalu sedikit ya Pak ya. Berarti Terlalu sedikit saham yang terutama. ada di portofolionya. Nah, Mm-mm. kemudian tadi kalau kita baca bukunya Pak Parahita kan di situ ditulis soal diversifikasi, tapi juga di situ ditekankan bahwa jangan maksain diversifikasi kalau akhirnya kita juga jadinya asal banyak aja kuantitasnya tapi ternyata saham-saham yang kita pegang meskipun cukup banyak di porto tapi tidak Ya, prospektif gitu ya nah Pak ya. Boleh itu memang diulas ya. lagi nggak nih Pak? Ah, ah. Jadi mungkin yang saya kan mungkin sering ngobrol sama beberapa orang gitu ya, yang biasanya Mm-mm. nyangkut lah segala macam gitu ya. Hmm, problem itu kalau awalnya trading, terus kemudian gara-gara nyangkut jadi pengen invest, nah itu yang bahaya. Karena alasan untuk Mm-mm. belinya beda. Alasan untuk belinya beda. Yang satu untuk trading, kemudian untuk invest, ya nggak bisa disambung-sambungin gitu. Itu memang lumayan banyak yang nanya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau tiba-tiba nanya suatu saham gitu, ternyata karena nyangkut gitu ya. Awalnya untuk trading, kemudian nyangkut. Kemudian terus nanya lo fundamentalnya gimana? Waduh ini kalau udah terlanjur beli ya susah juga gitu ya artinya. Apalagi Mm-mm. kalau udah terlanjur banyak beli gitu, macam-macam gitu dalam portofolio itu, saya juga pernah mengalami. Terus terang sih saya pernah mengalami. Jadi memang solusi pertamanya kita lihat dulu alasan belinya apa yang jelas. Kalau alasan belinya, oh karena memang ini dulu itu bagus dia kinerjanya gitu ya, revenue-nya bagus, laba bersihnya naik terus gitu. Oh, oke. Tapi kemudian kalau asumsinya udah berubah gitu ya, kondisinya udah berubah dari asumsi awal gitu waktu kita beli, itu ya harus ditinjau lagi. Bahkan kalau saya itu perubahannya cukup permanen, itu bisa aja langsung saya jual gitu. Hmm. Dulu pernah saya dulu tuh punya saham 10 gitu ya, katakanlah dalam portfolio itu lumayan banyak dulu itu. Mm-mm. Sampai itu saya jual itu sampai 7. 7 itu saya langsung jual saat itu juga. Karena setelah saya evaluasi ini kayak salah semua ini kayak waktu itu. Ya masih awal-awal juga ya saya waktu itu ya. Ini salah semua dan saya nggak ada alasan untuk pegang ini lagi. Hmm. Artinya itu saya lepas semua. Itu ruginya lumayan, artinya dalam kondisi rugi lumayan. Karena gini, saya mikirnya kalau sahamnya jelek, artinya kondisi fundamentalnya jelek, terus udah turun, terus kita ngarepin naik lagi, apa bedanya kita taruh di saham yang lain yang bagus, yang potensi naiknya lebih bagus. Mending saya tuker kalau saya dalam kondisi seperti itu. Itu sih memang sakit banget memang kalau rugi seperti itu kondisinya. Tapi itu buat saya pilihan yang lebih baik. Itu sih Bu Alin, Wah, ini sekalian kira-kira. menjawab pertanyaan dari Only Mea dan Sunwing ya yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mereka bertanya Mm-mm. soal apa yang harus dilakukan kalau portofolionya udah terlanjur berantakan gitu. Udah dijawab ya Iya, sama Pak Parahita. Terima kasih untuk iya kira-kira pertanyaannya gitu. teman-teman. Oke, tadi itu ya yang perlu diperhatiin. Berarti kalaupun masih prospek gitu Pak sebenarnya saham ini nggak jelek banget cuma pas kita awal belinya udah ketinggian banget harganya. Nah pandangan Bapak Hmm. kayak gimana nih Pak? Misalnya kan ada beberapa Uh, saham yang waktu itu rame banget dibahas, wah prospektif banget, kendaraan yes. listrik segala macam gitu. Mungkin sahamnya saat ini ya masih prospektif sebenarnya, cuma kita belinya udah kadung harganya kemahalan. Nah
Kalau kayak gitu view-nya dari Pak Mm-mm. Parahita gimana, Pak? Jadi gini, eh, memang bagus. Saya biasanya juga mengawali kalau mau invest di saham itu istilahnya kalau orang bilang kayak hipotesis ya, kalau atau mungkin story awalnya. Story awalnya gimana sih ini? Artinya gitu. Story awal misalkan tadi kayak electric cars gitu ya. Artinya dia ceritanya nanti bisa bikin mungkin untuk bikin baterai atau untuk electric cars segala macam. Kayaknya saya tahunya apa ya maksudnya. Tapi eh, terus kemudian kita harus cross check juga. Misalkan dia mau bikin seperti itu story-nya, kapan akan bisa terrealisasi? Memang market biasa mendului naiknya, tapi kita harus tahu kapan akan terrealisasi dan kira-kira impact-nya seberapa besar. Kalau kita benar-benar fundamental ya, karena itu memang kalau buat fundamental, kalau untuk memproyeksikan yang seperti itu memang nggak mudah, terus terang aja, nggak mudah. Artinya kita harus tahu ini proyeksinya kira-kira bakal dia revenue-nya bisa dapat berapa sih dari situ? Dia bisa dapat untung kira-kira berapa sih dari situ? Dari situ kita bisa lihat, oke dia fair value-nya itu segini, katakanlah itu. Misalkan 1.000 katakanlah kayak gitu ya. 1.000 katakanlah, terus kemudian ternyata harga sahamnya udah naik ke 1.500. Nah itu bagus memang, bagus. Dia akan bagus karena nanti angkanya akan mengikuti story-nya, tapi nggak sebagus yang dipikir orang-orang kalau misalkan udah sampai 1.500. Kalau yang 1.500 maksudnya dipikir orang-orang kan 1.500 untuk market. Nah itu nanti bahaya di situ. Pertama, apa bahayanya? Pertama, ketika dia nggak bisa merealisasikan story-nya, harga itu bisa langsung jatuh. Yang kedua, eh, itu kalau misalkan dalam jangka panjang kita pegang dari 1.500, terus kemudian dalam jangka panjang kita pegang misalkan 3 sampai 5 tahun gitu, rate of return-nya itu nggak sebesar yang kita harapkan. Katakanlah kita misalkan punya standar, saya pengen ngalahin IHSG lah, ngalahin market gitu ya, untuk setiap tahunnya gitu ya. Dan kemudian saya juga ingin paling nggak minimal katakanlah 20% gitu ya, untuk secara overall portfolio. Tapi kalau kita beli di harga terlalu mahal, kalau kita untuk jangka agak panjang dengan harga yang mahal itu mungkin kita bisa drop, mungkin bisa cuma 12%, 15%, mungkin ya nggak sebagus yang kita kira gitu ya. Artinya sahamnya bagus, tapi kalau untuk dibeli sekarang kayaknya terlalu mahal. Seperti itu sih, Bu Alin, kira-kira. Oke, iya. Eh, Pak Parahita, nah di sini juga banyak mungkin di antara kami yang masih baru-baru yang belajar investasi itu mengira kalau orang investasi itu ya udah ditinggal aja gitu Pak, udah yang penting beli saham ada di portofolio, udah habis itu ditinggalin aja, artinya nggak ditengok-tengok lagi untuk review secara berkala kayak gitu. Oh, yang penting udah beli saham pokoknya buat di hold lama kayak gitu Pak, tapi nggak di Yes. review-review lagi. Nah, di buku Bapak juga kan disebutin bahwa review berkala itu juga perlu dilakukan. Boleh Mm-mm. dijelasin lebih lanjut nggak Pak? Apa aja yang harus direview dan frekuensinya berapa lama kayak gitu Pak? Kapan untuk Mm. review? Ya, umumnya kalau invest itu paling nggak 3 bulan sekali ya untuk review. Kalau keluar laporan kuartalan, yang jelas itu kita bisa lihat perkembangannya dia gimana. Meskipun kalau memang agak sedikit mengecewakan, tapi masih dalam toleransi kita sih masih oke lah, masih makan mungkin bisa nambah gitu ya. Artinya karena itu mungkin sementara. Kemudian yang kedua itu kalau kita biasanya saya sarankan baca berita sih. Artinya nggak semua berita lah dibaca ya. Artinya yang terkait sama emiten itu mungkin sama industrinya gitu kira-kira ada perubahan. Dan itu memang em, kalau sekarang kan info itu banyak sekali ya. Artinya berita itu bisa macam-macam, impact-nya bisa macam-macam. Dan kemudian saya nggak ngerti itu. Artinya memang harus milih-milih berita yang dibaca gitu. Misalkan suatu emiten A gitu, emiten A dia akan muncul berita gini. Nggak serta merta satu berita itu akan impact ke harga sahamnya atau impact ke bisnisnya. Bisa aja cuman ya ada impact kecil. Tapi yang harus kita perhatikan tuh kalau baca berita tuh kalau yang impact-nya bakal besar. Itu sih. Jadi dua hal itu yang biasa saya lakukan sih Bu Alin. Sama biasanya ya lihat-lihat hasil public expose-nya segala macam seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan. Nggak terlalu sering jadi memang untuk mantau Mm-mm. itu.
Berita apa nih Pak yang biasanya bisa kita ekspektasikan akan bagus seperti itu untuk perusahaan itu Pak? Karena kan kadang-kadang Mm-mm. ajang muncul di berita itu juga ada juga yang beritanya memang ada kepentingan di baliknya gitu deh Pak. Yang mana yang Nah, benar-benar itu. kita bisa telaah lebih jauh, oh ini memang patut diperhatiin gitu Pak. Gini, kalau perusahaan itu, kalau kita ngomong eh, going concern basis ya, artinya Mm-mm. kalau dia operasional tumbuh itu ada, dia tumbuh itu bisa dua macam caranya. Mm-mm. Pertama, dia tumbuh karena memang kondisinya secara normal memungkinkan dia untuk tumbuh. Misalkan dia marketnya, misalkan dia operasional mungkin di satu region tertentu gitu ya. Kemudian di situ mungkin daya belinya naik sehingga dia penjualannya juga naik atau kayak gitu ya. Atau mungkin nationwide mungkin seperti itu. Dia secara ekonomi Indonesia misalkan GDP-nya naik terus, dia biasanya revenue-nya juga ikut naik. Nah itu faktor eksternal. Nah itu kalau biasanya kalau muncul berita kayak gitu kenaikan katakanlah dia akan diperkirakan kenaikan lah penjualan 10%. Kalau cuma 10% ya saya pikir itu normal-normal aja ya, maksudnya business as usual. Tapi yang biasanya berita yang cukup menarik itu misalkan kalau gini, dia akan buka market baru. Market baru artinya mungkin selama ini misalkan dia di Sumatera belum ada, terus kemudian dia buka market di sana, dia buka pabrik di sana, dia buka outlet di sana. Nah itu yang lumayan menarik sebenarnya Bu Alin, karena itu fresh revenue bisa kita dapatkan. Atau mungkin ke produk baru. Nah, memang agak tricky, karena kalau produk baru itu kan kita nggak tahu. Ini dia bakal bagus nggak ya produknya ya. Artinya berhasil seperti sebelumnya. Nah itu memang harus teliti sih kalau lihat berita kayak gitu. Tapi kalau yang paling saya kalau capek bacanya itu kalau misalkan oh harga sahamnya hari ini naik karena bla bla bla, besok turun karena bla bla bla, naik turun terus saja. Kalau kita baca itu setiap hari ya capek juga sih. Itu aja sih Oh sebenarnya kan ada iya, aja berita kayak gitu kan. Hari ini naik betul karena betul. apa sentimen gini gini gini, besok turun karena gini gini. Nah itu cuma short term dan itu eh, kalau kita ngomong jangka panjang itu kayak seperti ya bisa dikatakan noise lah artinya. Karena kalau kita terpengaruh oleh berita-berita short term seperti itu bisa goyang gitu ini. Tahu-tahu jual aja gitu padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Itu sih Balin. Oke, itu ya Kalau masalah yang cara. intention ya, intention untuk berita. Nah, ini Mm-mm. memang agak-agak gimana ya. Oh, jadi kadang-kadang ada berita itu memang yang memang dia misalkan dia mau ekspansi ke sini gitu ya, tahu-tahu buka bisnis baru gini ya Pak ya, dia punya mengeluarkan teknologi baru atau gimana gitu ya, dia akan merubah bisnis model segala macam. Nah itu biasanya tinggal cross check aja. Itu kan kita kan punya banyak media di situ. Pertama saya lakukan biasanya cross check media A, B, C, D, E itu sama semua nggak beritanya. Kalau memang sama semua, ya kalau memang kita ragu, ini mungkin nggak sih dia eksekusi ini. Nah itu kan artinya ini kan butuh dana gede banget, katakanlah kayak gitu. Dia mampu nggak ya gitu. Nah itu nanti memang ya kadang-kadang harus diskusi sama teman juga sih kalau kayak gitu. Karena ada tiga macam saham, ya dua macam saham yang saya ketahui kalau secara prinsipal Bu Alin. Mm-mm. Gampang Mm-mm. ditebak, dua susah ditebak, tiga ya susah ditebak tapi masih bisa kita analisis. Yang ketiga terlalu susah untuk dianalisis. Kalau yang ketiga saya udah ampun dah, ya udah nggak usah aja lah mending. Masih ada 700 saham di bursa, ngapain ngurusin yang susah kayak gitu? Itu prinsip saya Bu Alin. Gitu Gitu. ya, semoga kita semua juga Mm-mm. bisa belajar dari situ ya. Nah, Mm-mm. kemudian soal rebalancing portofolio nih Pak, setelah kita evaluasi, kemudian rebalancing nih seperti apa? Sekalian juga ada yang bertanya nih Pak, mungkin secara umum dulu Pak terkait dengan rebalancing portofolio gitu Pak, untuk kita Mm-mm. pribadi. Oke, rebalancing itu kalau kita umumnya tahu kan biasanya kan orang yang melakukan itu ya proses standarnya itu misalkan ada kita punya 5 saham, terus kemudian ada 2 saham yang naik banyak gitu ya. Terus kan porsinya udah nggak imbang tuh akhir tahun. Oke, berarti yang dua kita jual sebagian, beliin yang tiga tadi supaya seimbang lagi gitu ya. Umumnya seperti itu. Tapi kalau saya Mm-mm. mungkin cenderung nggak ngikutin pola seperti itu. Karena apa? Karena meski pada dasarnya kalau saham udah naik gitu ya harganya, belum tentu dia udah mahal. Belum tentu. Misalkan dia potensi kita bilang dia bisa 100% naik, katakanlah Baker gitu ya.
Tapi kemudian dia baru naik 50%, sementara yang lain baru naik 20%, tapi potensinya dikit yang lain. Ya, kemungkinan saya masih akan pegang seperti itu. Saya akan melakukan rebalancing kalau memang dia udah terlalu mahal. Atau mungkin potensi kenaikannya udah tinggal sedikit dan saya nggak bisa nemukan saham lagi yang lebih bagus dari dua saham yang udah naik tinggi tadi. Itu nanti akan saya kurangin, saya taruh yang ketiga. Tapi alasannya jelas bukan karena akhir tahun ya sudah kita ratain lagi, nggak seperti itu. Bisa aja saya biarin aja sampai akhir tahun lewat kayak gitu. Tapi kalau memang udah terlalu mahal, tapi masih bisa naik lah gitu katakanlah, ya udah saya kurangin aja lah, saya taruh yang lain yang lebih potensial. Itu sih prinsipnya. Taruh di tempat yang lebih potensial, di lahan yang subur itu, Bu Alin intinya. Mm-mm. Kalau Nah, untuk versinya Pak Parahita sendiri, kapan nih Pak saham itu menurut Pak Parahita udah terlalu mahal seperti itu, mm-mm. berisiko untuk tetap ada di portofolio? Itu kita ngomongin valuasi berarti udah ya. Kalau Iya, udah itu betul ngomong Pak. valuasi ya. Iya. Valuasi paling sederhana biasanya kalau kita ngomong bisnis as usual itu pair. Mm-mm. Pair atau mungkin lebih advance lagi PEG, tapi nanti PEG ntar dulu lah, pair dulu lah ya. Mm-mm. Artinya kalau pair itu kan kita bandingin price sama earnings-nya gitu ya, EPS-nya, price sama EPS-nya. Nah itu saya tuh ngelihatnya biasanya dari paling gampang itu yield-nya dulu. Misalkan kalau sekarang itu obligasi ya, yield yang obligasi pemerintah jangka panjang itu sekitar berapa? 6% ya kira-kira ya, saya ingat ya lupa. Saya Mm-mm. bagi dulu seperenam itu berapa itu. Seperenam itu kira-kira ya mungkin 17, 18 gitu ya. Nah itu udah batas maksimum. Artinya 17, 18 kali ya pairnya ya. Itu udah batas maksimum. Seper dari yield tadi. Itu udah mentok. Kalau lebih dari itu mungkin udah kerasa mahal. Itu patokan umum. Nanti kalau memang mau lebih yakin lagi, ya memang kita harus bisa growth sebesar itu 17 atau 18% supaya kita dapat PG-nya satu gitu katakanlah. Mm-mm. Jadi kalau dia cuma bisa tumbuh 10%, PR-nya ya maksimum 10 juga. Patokannya seperti itu sih Bu Alin. Itu yang paling mudah memang. Tapi kalau untuk memang kita pengen lebih detail ya mau nggak mau harus ngitung. Karena biasanya saya sih cenderung kalau sekarang ya saya make, kalau mungkin teman-teman kalau lihat di akun Instagram saya biasanya sekarang pakai untuk valuasi itu modelnya itu saya andaikan gini. Sekarang saya beli harga 1.000, 5 tahun lagi saya bisa jual harga 3.000 katakanlah. Saya gitu. Di tengah-tengahnya itu kan kita dapat dividen. Nah itu biasanya kita tarik kayak semacam DCF lah. Tapi itu memang harus belajar dulu ya kalau memang mau valuasi seperti itu. Nanti kita bisa tahu, oh oke, kalau dengan saya pegang saham ini dengan asumsi seperti itu, saya setiap tahun itu mungkin bisa dapat katakanlah 20%, 25% gitu ya. Oh itu oke buat saya. Saya akan pegang itu terus. Kira-kira kalau valuasi, tapi kalau memang untuk awal memang pakai pair itu aja udah lumayan sih, udah lumayan membantu. Jadi kita paling tidak membeli dengan harga yang sangat mahal. Itu aja, menjaga kita Oke. itu. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan saya, kita jawab dulu pertanyaan teman-teman ya. Tenang aja, pertanyaannya sudah saya catat. Yang sebelum IG Live ini ngajuin pertanyaan maupun yang baru ngajuin pertanyaan pas kita IG Live. Tadi ada sampai nulis 2 kali Pak, berarti benar-benar ingin dijawab sama Pak Rahita nih pertanyaannya. Iya, Dari iya Endren tadi saya lihat Silaban tadi. ya. Untuk hold saham 1 tahunan, persiapkan modal berapa kali? Bagaimana melakukan average up atau average down-nya, Pak? Mohon dijawab. 1 tahun ya, time frame-nya Uh-uh. ya. Mm-mm. Udah dikunci 1 tahun ya, padahal belum tahu ini. Enggak apa-apa lah. Oke, saya coba kasih masukan aja ya. Kalau memang seperti itu, kalau 1 tahun itu, kalau buat saya sih agak terlalu pendek ya. Artinya, apalagi kalau saham-saham yang sudah jelas growth-nya itu sayang banget kok cuma dipegang 1 tahun gitu istilahnya. Mm-mm. Tapi kalau memang ini biasanya kemungkinan kalau 1 tahun ini jagain kalau ada turnaround atau ada potensi ekspansi yang besar biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi modal yang disiapin saya pada umumnya gini. Pada umumnya saya dalam portofolio itu saham yang saya bilang normal lah artinya ya. Artinya dia itu akan tumbuh dengan konsisten selama berapa tahun ke depan gitu ya. Saya estimasikan itu bisa makan 80% portofolio saya. Kemudian 20% sisanya saham-saham seperti itu, yang artinya saham yang kira-kira, ini bakal bagus banget tahun ini, katakanlah gitu ya.
karena ada special case lah gitu, seperti itu. Atau mungkin dia nanti akan ke bisnis baru, atau dulunya dia jelek banget, kemudian tahun ini bakal bagus sekali gitu ya. Nah itu mungkin saya akan alokasikan 20% untuk itu. Kira-kira jaganya seperti itu. Dan kemudian kalau untuk average up, average down, saya sarankan kalau untuk yang kayak gitu itu untuk saham yang normal buat saya yang 80% tadi ya. Karena kita tahu value-nya berapa, harganya sekarang berapa. Kalau selama masih murah ya udah average up aja seperti itu. Atau kalau turun ya kita average down. Kalau memang memungkinkan seperti itu. Tapi kalau average up saya agak jarang ya biasanya Ibu Alim ya. Saya nyari harga murah soalnya biasanya. Itu aja sih. Oke, kayak gitu ya. Ya selama Berarti ini oke-oke aja gitu ya. Jadi kalau memang ada momentum Iya. untuk menambah porsinya dan memang harganya lagi dikasih diskon, boleh gitu ya Pak ya? Boleh, Average boleh. down. Asal tahu Iya. ya dia value-nya berapa ya. Bukan sekedar turun karena ada saham Mm-mm. yang memang turun karena memang ya dia memang ada masalah gitu loh. Kalau memang kayak gitu turunnya ya jangan diikutin average down lah, hancur lah porto kita pasti. Udah itu udah jelas. Kalau memang udah Jadi, jelek ya prospeknya, jangan sampai eh, average down dengan kondisi seperti itu. Itu sih. iya. Pokoknya Heeh. lihat-lihat lagi kondisinya. Wah, ini dari tadi udah beberapa ada yang nanya pendapat Pak Parahita mengenai saham komoditas ya Pak, terutama batu bara. Kita simpan Hmm, di belakang, kita akan jawab dulu pertanyaan komoditas. teman-teman ya. Mohon masukannya emiten apa yang kira-kira layak dicicil tiap tahun untuk dana pensiun 20 tahun lagi? Seperti apa Pak kriterianya sebuah saham yang memang buat dana pensiun seperti itu Pak? Aku nggak mau nyebutin nama saham spesifik lah ya, maksudnya itu Jangan-jangan. preferensi mas. Iya, Tapi betul-betul. karakteristiknya kira-kira seperti ini. Biasanya itu tadi yang pertama saya sudah sebut, biasanya bisnisnya boring. Artinya itu mungkin barang-barang sehari-hari yang kita pakai, yang jelas kita pakai sekarang 20 tahun. Kalau memang mau 20 tahun lagi, 20 tahun lagi itu akan dipakai orang juga. Coba pikirkan barang seperti apa yang seperti itu. Dia akan seperti itu. Kemudian mau nggak mau story-nya kayak gimana, kalau memang mau jangka panjang, mau nggak mau kita harus ngomong angka. Artinya kita baca laporan keuangannya, historical, dia misalkan 5 tahun terakhir bagus gitu ya pertumbuhannya. Nah, masalah pertumbuhan laba ini juga memang kalau tricky karena kalau lihat siklus ya, siklus bisnis itu ya, itu kalau dia itu pertama akan tinggi banget pertumbuhannya, kemudian semakin melambat sehingga artinya nanti dia masukin sunset gitu ya, sunset period, kemudian dia mulai turun. Itu siklus alamiah dari satu bisnis. Nah, kalau saya prefer kalau untuk yang benar-benar lama tadi bahkan sampai 20 tahun ya dibilang ya. Saya aja sendiri sampai sekarang belum pernah megang sampai 20 tahun karena saya invest juga nggak sampai segitu. Artinya gini, eh, coba cari yang pertumbuhannya itu kira-kira make sense. Kalau terlalu tinggi, saya malah khawatir. Bisa nggak sih dia? Biasanya kalau udah di atas 20%, itu susah dalam jangka panjang itu bertahan sampai 20%. Bisa ada yang saya tahu seperti itu, tapi jarang sekali. Umumnya itu ya kita bisa mengharapkan dalam jangka panjang itu kita asumsikan 10 sampai 15% tumbuhnya, labanya dalam jangka panjang umumnya. Nah, itu yang kedua pertumbuhannya. Terus yang ketiga, kita lihat dia selama ini ngelola utangnya seperti apa. Karena ini krusial banget ya. Karena utang itu memang kalau lagi ekonominya bagus, bisnis lagi bagus tuh nggak kerasa utang itu. Tapi begitu ekonomi mulai slowing down, terus kemudian bisnisnya mungkin jadi agak ikut keseret, revenue-nya turun, itu nanti beban buat bayar bunganya itu lumayan gede, itu kerasa. Nanti itu akan kelihatan bedanya perusahaan yang bisa ngelola utangnya dengan baik apa enggak ketika kondisi lagi kurang bagus. Jadi nanti ada yang mungkin kesulitan untuk bayar bunga, even bahkan ya nggak tahu ya mungkin ada beberapa dulu mungkin yang sampai gagal bayar utangnya. Nah kan kita kalau apalagi kalau jangka panjang kan nggak pengen seperti itu. Artinya usahakan kita cari perusahaan yang track recordnya selama ini mengelola utang bagus. Terus yang ketiga, yang ini mungkin sering lupa kalau orang-orang itu cash flow. Oh, yang Mau keempat kita berarti nih Pak, cash flow. Saya keempat catat ya, soalnya. oke. Iya. Oke, dicatat bener. Oke, cash flow artinya kita terutama cash flow dari operasional, operating cash flow. Itu kalau kita di laporan cash flow itu kita bisa lihat operating cash flow itu OCF itu kita lihat selama ini tuh dia cukup stabil apa enggak sih gitu. Kalau memang dia secara umum, secara logik
itu cash flow itu seharusnya sedikit lebih besar daripada laba bersih. Kadangkala dia bisa turun, itu biasanya kalau dia lagi ekspansi, artinya cash flow-nya itu mungkin nggak bisa rata gitu ya. Tapi kalau dia terus-terusan negatif, apalagi udah sampai bertahun-tahun, nah itu agak bingung juga ya. Kok bisa labanya positif tapi cash flow-nya negatif terus operatingnya gitu. Nah pada umumnya biasanya kalau perusahaan yang bagus bisa bertahan jangka panjang, itu dia biasanya operating cash flow-nya lumayan stabil naiknya. Sama seperti laba bersih. Kira-kira gitu, Bu Alin. Ya dipegang yang itu dulu lah. Oke, 4 kriteria itu ya, semoga membantu ya tadi yang nanya saham untuk pensiun. Oke, sebenarnya ada pertanyaan tadi soal rebalancing, Pak. Iya, Kita gimana? lanjutin dulu kali ya, Pak, untuk pertanyaan saya Mm-mm. semuanya. Jadi nanti di belakang kita tanya jawab lagi ya, teman-teman Oke, semua. iya, iya. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian di buku Bapak juga kan di bagian mengelola portofolio ditulis soal berinvestasi rutin. Nah, Bapak juga punya catatan khusus terkait dengan metode dollar cost averaging, Pak, di situ. Tadi Bapak bilang ini mungkin juga kesalahan yang sering uh, saya lakukan atau teman-teman juga ada yang melakukan adalah kayak membabi buta aja gitu Pak. Pokoknya dollar cost averaging aja gitu. Tapi di situ Bapak sebutkan sebaiknya itu disesuaikan atau didekatkan dengan jadwal review porto dan juga rebalancing, dan juga kata Bapak tidak perlu memaksakan untuk top up kalau memang tidak ada reasoning untuk top up yang cukup kuat seperti itu Pak. Lebih baik pegang uangnya untuk biar kita punya amunisi kalau sewaktu-waktu ada peluang yang bagus seperti itu ya Pak. Boleh Ya, dijelaskan lagi nih Pak untuk teman-teman. nah itu saya mungkin bisa jelasin lebih detail lagi ya untuk itu ya, Bu Alin ya. Iya betul betul. Artinya gini, itu mungkin yang kemarin sempat kesinggung tentang dry powder itu ya. Mm-mm. Artinya saya biasanya menyediakan itu 15 sampai 20% dari portofolio dalam bentuk cash. Biasanya seperti itu. 15 sampai Mm-mm. 20%. Kalau itu udah bisa, artinya dari portofolio kita udah spare. Nah, biasanya kalau yang suka DCA itu ya, dollar cost averaging itu biasanya memang paling cocok biasanya karyawan kayak gitu ya. Ya mungkin dia menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan gitu ya untuk investasi gitu. Nah, kalau memang paling gampang itu memang rata. Setiap bulan dia taruh-taruh gitu ya. Cuman memang akan lebih bagus lagi kalau memang dia simpan mungkin 3 bulan, dia simpan dulu, terus kemudian lihat perkembangannya laporan kuartalan 3 bulan, oh kira-kira ini masih bagus, atau oh ini nggak ada masalah gitu ya, oke kita tambah lagi 3 bulan, kayak gitu. Kalau memang pengen uh, lebih anu lagi ya, lebih clear reasonnya untuk kita DCA gitu. Tapi kalau memang mau rutin tiap bulan ya nggak masalah. Tapi pastikan bahwa DCA kita yang akan kita lakukan itu ke saham yang masih bagus. Itu aja sih. Itu 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 Oke. itu penting banget itu. Jangan saham jelek lah pokoknya kalau untuk DCA. Iya, Percuma. kadang-kadang kalau masih kerja suka abai aja gitu, Pak, ya kan? Saya Nah, dulu-dulu ada kan saham consumer yang di salah satu suka dijadiin DCA sama karyawan-karyawan ya gitu ya ya kan. saya tahu apa itu. Oke. Turns Hmm. out ya kalau kita nggak merhatiin perkembangannya ada risiko juga gitu di situ ya Pak. Ya itu tadi itu terkait tadi memang sebagus apapun suatu saham ya bisnisnya sebagus apapun itu kita tetap harus lihat value-nya harganya. Artinya ya tree does not grow to the sky. Artinya nggak kita apa per itu ada batasnya juga ya. Nggak bisa kita ini karena bagus mau per setinggi apapun nggak ada masalah itu ya kenyataannya memang di bursa bisa terjadi seperti itu. Dia bisa per sampai tinggi sekali, bisa sekali. Tapi kalau kita pengen, kita nggak mau yang sampai ekstrim seperti itu, ya artinya kalau memang dia udah dirasa udah di atas wajar ya. Tadi saya kan bilang misalkan PR-nya dia normal mungkin 17-18 ya kalau dengan yield sekarang 6% gitu katakanlah ya. 17 sampai 18 kali itu PR-nya. Tapi kemudian kita bisa kasih premium juga. Oh ini bagus banget. Oke kita kasihlah 5%. Mungkin
bisa 20 per 23 gitu untuk selama kita pegangnya long term itu masih nggak apa-apa. Itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah di atas itu harus mikir-mikir banget deh, beneran. Worth it nggak itu kita masih pegang dengan per setinggi itu aja sih, Bu Alin. Oke. Untuk yang baru join, ini kita temanya apa? Ini temanya strategi mengelola portofolio ya, teman-teman. Oke, Mm-mm. kita nanti mau ada giveaway ya. Pas hadiahnya adalah buku Street Investing karya Pak Parahita. Nih saya pin di komen untuk temanya ya. Oke, nah ini kadang-kadang kalau ini tim karyawan nih suka wah beli sahamnya terus beli. Tapi misalnya nggak tahu kapan harus menjual sahamnya nih Pak. Nah di buku Hmm. mengelola apa di buku Bapak yang Street Investing di bagian bab yang mengelola portofolio kan di situ Bapak jelasin beberapa alasan kapan sih kita harus menjual saham kayak gitu kan. Misalnya keputusan kita membeli saham itu ternyata salah, kemudian fundamental berubah, nilai saham Mm-mm. tidak dapat dijustifikasi lagi oleh harganya, kemudian proporsi saham di porto terlalu besar dan memang kita mau menyediakan dana cadangan untuk berinvestasi. Mungkin bisa kita ulas satu-satu ya Pak. Mm-mm. Mm-mm. Ya, memang pada umumnya seperti tadi udah dibaca sama Bu Alin ya. Mm-mm. Pertama itu kalau salah jelas. Masalah kalau umum yang biasa dari investor itu sebenarnya bukan sahamnya, tapi dirinya sendiri. Ego. Ego itu terkait sama mindset di depan tadi ya. Saya mungkin lupa nggak nyampaikan ya. Yang sering bikin kesandung itu ego. Artinya gini, kita tuh udah capek-capek analisis kadang-kadang. Kita yakin banget ini sahamnya bagus. Terus kemudian kenyataannya beda. Itu kadang-kadang em, bisa, nggak mungkin saya salah gitu loh. Nggak mungkin saya salah. Ini pasti yang salah di marketnya. Itu kita harus introspeksi diri. Bisa aja memang kalau kita benar-benar yakin, itu memang oke, memang ini mispricing untuk harganya gitu ya. Dan kita itu nanti kita hold aja lah ini. Nah itu yang sering jadi masalah. Karena dari pengalaman saya selama selama ini kalau invest itu selalu ada aja faktor yang luput dari perhitungan saya. Itu saya akui. Misalkan saya sudah perhitung faktor A, B, C, D, E, terus kemudian ada faktor F yang belum saya lihat. Dan itu bikin sahamnya turun sekali. Itu beberapa kali saya terjadi seperti itu. Artinya memang kalau udah seperti itu, kita harus pertama pastikan bahwa asumsi kita masih sama dengan kenyataan sekarang. Terus kemudian coba kita challenge lagi. Ini apakah ada yang salah? Ada kemungkinan yang salah dari asumsi saya seperti ini gitu ya. Kemarin waktu beli alasannya misalkan, oh dia akan bikin ekspansi misalkan bisa untuk nambah revenue misalkan 10 miliar gitu katakanlah. Dia akan nambah revenue 10 miliar dengan ekspansi ini, tapi kenyataannya dia nambah revenue cuma 2 atau 3 miliar. Udah nggak make sense seperti itu. Asumsi kita berarti salah dari awal. Nah, kalau memang fatal sekali, artinya bahkan itu sampai dia nyebabin dia jadi utangnya jadi tambah gede karena ekspansi itu, tapi sementara revenue-nya nggak ngikutin gitu ya. Itu mungkin bisa aja saya nggak ragu untuk langsung jual untuk kondisi seperti itu. Artinya kalau kita salah asumsi, itu jangan ragu Oke. untuk jual kalau memang kita salah. Jangan ngikutin ego lah, hancur kita kalau ngikutin ego. Terus kemudian yang kedua itu memang kalau rebalancing tadi ya, kita udah rebalancing itu udah bahas tadi ya mungkin ya, yang dari itu Bu Alin, kira-kira strateginya seperti itu. Jadi memang kalau memang untuk jual itu kalau ya karena ada rebalancing aja. Terus yang ketiga reasons-nya memang ini tadi memang udah sempat dibahas juga. Kalau memang udah terlalu mahal, mahal banget. Kalau cuma mahalnya mahal biasa sih nggak masalah saya. Artinya mungkin dari nilainya 1.000 dia naik ke 1.100 gitu ya. Itu masih oke lah. Tapi kalau udah naik sampai 2.000, kita value cuma 1.000, itu ada kemungkinan ya akan saya jual gitu. Nggak worth it memang untuk kita pegang. Terkait sama rate of return tadi intinya. Itu bakal kecil kalau untuk jangka panjang. Ya bisa aja Mm-mm. sentimen market itu dia akan drive. Karena gini, bisa aja dia value-nya 1.000, sekarang di market harganya 2.000,
naik sampai 3.000, 4.000 pun masih bisa. Saya pernah ngalamin seperti itu. Itu jengkel banget sih memang, jengkel. Tapi kalau kita pengen jangka panjang, kita memang harus disiplin. Artinya kalau value-nya 1.000, kita tetapin, oke maksimal aku mau hold dia kalau 1.500 lah katakanlah. Udah mentok, kalau udah di atas itu saya akan jual. Itu harus disiplin. Kalau mau survive, di market. Karena itu tadi yang terkait misalkan ada saham yang misalkan tadi 1.000 nilainya, kemudian naik sampai mungkin katakanlah ekstrim ya sampai 4.000 gitu ya. Terus kita pegang dan kemudian dia jangan kaget tiba-tiba dia bisa jatuh lagi harganya tiba-tiba. Hmm. Itu sih. Itu Jadi resikonya. nggak asal mau berapa beggar gitu ya Pak ya, lihat juga berarti ada Nah, ilmu keikhlasan juga nih Pak di sini. Misalnya setelah dijual masih terbangnya cukup tinggi gitu Pak ya. nah Baker ini memang lagi Lagi lah ya, tren Pak, hype banget ya. makanya Kayaknya lagi tren banget ya kayak Baker mm-mm, sekarang ya gitu. saya tuh banyak banget dapat DM, maksudnya pada saat kita mengumumkan IG Live sama Pak Rahita, saham apa Kak yang beggar beggar gitu, selalu beggar 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 kayak gitu Pak. Gini, gini ya. Kita tuh di market itu kondisinya itu macam-macam Bu Alin. Jadi memang ada tahun-tahun tertentu memang yang gampang banget dapat saham Baker. Ada tahun-tahun tertentu. Tapi ada masa-masa pacaklik juga katakanlah. Dapat 20% aja udah lumayan kayak gitu ya. Jadi artinya dari situ saya belajar. Artinya memang saya berusaha untuk konsisten. Artinya kalau memang Baker itu source-nya harus memang dari value yang jauh lebih tinggi daripada harganya. Katakanlah dia harganya sekarang 100. Kita perkirakan dari value-nya dia 200. Oke, itu Baker dengan cara seperti itu tuh oke. Tapi kalau kita tahu value-nya dia harganya 100, value-nya cuma 150, kita ngarepin Baker ya agak gimana ya? Agak kurang realistis lah ya. Jadinya seperti itu Bu Alin. Ya, itu yang sering kejadian. Jadi memang saya tahu memang yang tahun 2021 itu memang banyak banget yang dapat Baker, saya tahu itu. Banyak banget. Even 2020 pun karena sempat jatuh banget pada bulan Maret ya, saya ingat Maret 2020 waktu pandemi mulai itu banyak yang jatuh sekali. Terus kemudian ada saham-saham yang memang dia dapat sentimen positif dari market, mungkin saham di bidang kesehatan, seperti itu ya, farmasi segala macam, itu langsung Baker bisa. Tapi kan kejadian seperti itu sebenarnya 1 banding berapa tahun sih gitu, berapa tahun sekali sih terjadi seperti itu. Kalau kondisi normal itu ya nggak akan seperti itu, meskipun ada aja ya, itu sih Bu Alin. Artinya memang ada masa-masa gampang banget dapat Baker, ada masa-masa susah banget. Itu harus diingat terus. Itu. Jangan setiap tahun selalu ngarepin Baker, sakit kepala itu. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, benar sakit kepala. Apalagi kalau kita mau Oke. invest ya, pengen jangka panjang itu waduh sakit kepala deh kalau mikirin kayak gitu terus, beneran. Itu intinya. Oke. Pak, ini ada satu pertanyaan tapi ditanyakan oleh dua orang yang berbeda. Kayaknya berarti layak kita Mhm. bahas juga nih ya, Pak ya. Jadi dari Indra Trisna dan Munir Miftah, gimana Pak? Misalnya ini kok jadi nggak minta pandangan Bapak ya, bolehkah kita tidak diversifikasi saham di Porto jika kita yakin dan sudah analisa dari segi value dan fundamentalnya, Pak? Ini mirip-mirip ya pertanyaannya dengan Munir Miftah. Dia bertanya Mhm. gimana kalau saya cuma pegang 1 sampai 2 saham yang murah dari sisi PER dan PBV serta manajemennya bagus. Minta pandangan Bapak dong Pak, kayak gimana Pak? Kalau untuk kasus begini. Terus terang aja ya, itu kadang kayak gini tergantung level keyakinan. Level kepercayaan diri, keyakinan, dan keberanian yang pasti ya. Artinya gini, kalau kita berani, kita yakin, kita akan percaya diri. Nah ini masalah nanti apa ya, nggak gampang untuk memperoleh kepercayaan diri seperti itu. Artinya selalu ada kemungkinan kita salah, yang jelas. Itu harus diantisipasi. Selalu ada kemungkinan kita salah. Market itu nggak ada ampun kalau kita melakukan kesalahan. Itu yang saya pelajari selama ini. Yang saya Kalau kita pelajari cuma juga punya, Pak. ya nggak ada ampun. Pokoknya nggak ada ampun lah.
kalau kayak kata Pak Lo juga ya, Pak yang bilang Tuhan Maha Pengampun tapi kalau market enggak gitu. Itu ya memang seperti itu ya kenyataan. Jadi memang kalau kita pegang dua, selalu ingat selalu ada risiko. Kalau dua, salah satu anjlok jatuh tidak sesuai perkiraan kita, itu kita portofolio kita itu deep banget turunnya. Jangan sampai lupa itu. Itu. Nah, memang ada mungkin yang saya ada kenal seseorang ya, kenalan saya gitu, memang dia bisa cuman pegang dua, dia yakin banget, dan itu pun tapi itu biasanya dia nggak lama-lama banget pegangnya, dia cuman berapa bulan paling lama gitu ya dia pegang, karena dia tahu yakin banget di situ. Nah, tapi itu tidak mudah untuk mencapai tingkat kepercayaan diri seperti itu aja. Itu nggak gampang karena itu udah ya levelnya udah lumayan advance ya kalau untuk harus paham karena dia harus tahu banget itu ini misalkan saham A gitu ya dia kalau kita umumkan tahu kan paling gini oke ROI-nya segini PER-nya sekarang segini DER-nya sekarang segini nah itu baru kulitnya aja kita kalau untuk pengen benar-benar tahu itu kan kita harus tahu oke bisnisnya apa dia punya competitive advantage apa sehingga dia bisa kuat kemudian nanti dia bisnisnya itu kita harus tahu. Kalau kita punya saham ini, kita balik prosesnya. Ini kalau orang bilang inversion, jadi artinya dari depan ke belakang gitu ya. Dari kita. Apa sih yang bisa bikin perusahaan ini gagal? Itu artinya itu harus tahu banget gitu loh misalkan. Wah ini perusahaan bagus banget lah pokoknya. Ini tumbuhnya gini. Oke, itu harapan harapan yang optimis gitu ya. Tapi kita harus cari tahu juga apa sih yang membuat perusahaan ini bisa gagal. Nah itu kalau kita tahu oh ini dia gagal misalkan dia karena nanti mungkin karena misalkan harga komoditas naik sehingga dia eh, HPP-nya ya gitu ya harga bahan bakunya naik dia nggak bisa mencapai target gitu ya. Oke, nah kalau misalkan tidak capai situ apa yang bisa dilakukan? Itu kita harus bisa mencapai keyakinan, conviction sampai segitunya gitu loh. Harus tahu persis apa aja yang membuat ini bisa gagal. Makanya kalau pegang cuma dua, benar-benar coba dipertimbangkan itu apakah benar sih yakin itu aja sih nggak gampang soalnya menurut saya Gak gampang itu ya. nggak gampang Pak, benar dari tadi juga ada banyak yang nanya dan sebelumnya lah telepon Pak Rahita juga sempat bilang ke saya kalau cara Bapak untuk mencari saham itu dengan eh, bottom up ya Pak ya, bukan iya top bottom up down analysis. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Pak. Tadi ada beberapa teman yang nanya gimana cara screening sahamnya Pak Rahita untuk invest gitu Pak. ya pada dasarnya kalau kita untuk kayak gitu itu ada dua filosofi kalau saya bilang ya top down sama bottom up kalau top down itu kita lihat kondisi makronya gimana setelah kondisi makro gimana oke bagus kita lihat dia akan menguntungkan industri apa. Dari industri apa, kita lihat di industri tersebut, A, B, C, D ada industri itu, dari masing-masing industri kita pilih sahamnya mana yang akan kita pilih, itu top down. Tapi kalau saya cenderung bottom up, artinya saya nggak peduli mau dia di industri apa, dia seperti apa, yang saya cuma tahu itu perusahaannya ini bagus atau enggak. Jadi saya mulai dari kondisi bisnisnya perusahaan tersebut, selama ini track record. Jadi bisa aja saya cuman mungkin saham saya mungkin cuma dua atau tiga industri gitu ya. Bisa aja seperti itu terjadi. Saya nggak terlalu mikirin harus diversifikasi ke banyak industri, nggak seperti itu saya mikirnya. Selama dia bagus, selama ini ya oke. Kalau misalkan kondisi mungkin lagi nggak bagus gitu, apalagi kita sempat resesi tahun lalu kan, kuartal 3 itu sempat resesi tahun 2020 ya, sempat resesi 2 tahun yang lalu berarti ya. Itu artinya saham kalau saya dengan cara bottom up, saham-saham saya kemungkinan memang akan turun. Kinerjanya mungkin akan turun, tapi saya tahu dari setelah analisis bisnisnya dia akan naik lagi. Dia masih bisa survive. Dia bisa ngelola utangnya dengan baik, dia operasionalnya masih terjaga seperti itu, Bu Alin. Jadi saya lebih ke Oke, bottom up. Hmm. operasional, kemudian pengelolaan utangnya, pertumbuhan labanya yang diperhatiin ya Pak ya, competitive edge gitu Iya. ya Pak ya. Oke. Mm-mm.
Nah, terkait dengan top down tadi, Pak, dari beberapa teman-teman yang bergabung pada malam hari ini menanyakan pendapat Bapak mengenai sektor komoditas, terutama kalau Hmm, dilihat-lihat tadi pertanyaannya sih soal saham batu bara, Pak. Bapak sendiri pandangannya seperti apa, Pak, terhadap saham batu bara atau komoditas secara umum juga? mhm. Komoditas ini memang gampang-gampang susah ya. Kalau kita tahu karena gimana juga komoditas itu cyclic. Dia berapa tahun sekali harganya bisa tinggi banget, kemudian jatuh. Jadi cyclic aja. Nah, memang saat ini kalau batu bara itu dia cenderung cukup tinggi harganya. Sekarang udah kemarin memang sempat tinggi sampai 200 berapa ya, 40 apa ya, 250 ya. Itu kemudian turun lagi sampai sempat 160-an, 150, kemudian sekarang udah dekat 200 lagi. Oke. Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan ya mungkin ya buat teman-teman. Pertama, biasanya harga saham batu bara, nggak cuma batu bara, komoditas itu harganya sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya. Jadi ini sebelum kita lihat secara bisnisnya ya, itu dia akan mengikuti itu dulu. Jadi artinya kalau harga komoditasnya naik, ya dia ikut naik, kalau itu turun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau batu bara itu memang dia agak nge-lag untuk pricingnya. Jadi misalkan kita lihat kalau misalkan saya biasa lihat di trading view itu aja ya harga apa yang LQ1 itulah yang batu bara saya lupa itu serinya berapa itu. Mm-mm. Nah itu kan dia mungkin future price gitu ya. Nah itu nggak serta merta harga segitu itu akan tercermin pada revenue perusahaan batu bara. Karena mungkin dia bisa kontrak, oke dia akan di lock dengan harga 6 bulan yang lalu atau gimana, berapa bulan yang lalu tergantung termnya perusahaan tersebut ya untuk supply. Nah itu nanti jadi saya tidak paham sih teman-teman ada yang oke saya yakin batu bara masih bagus karena harganya pun tahun lalu itu misalkan katakan 100 sekarang 200. Oke itu base yang bagus. Artinya dengan harga 200 jadi kita bisa perkirakan mungkin 6 bulan lagi dia akan pakai harga 200 katakanlah gitu Bu Alin. Mm-mm. 6 bulan lagi dia akan pakai harga 200 dan itu akan gede banget laba bersihnya. Nah itu biasanya pakai estimasi seperti itu. Nah cuman ya itu aja, pastikan aja kita udah mengevaluasi dengan benar. Itu aja sih. Jadi kalau salah satu cara yang umum kalau saya pribadi ya make itu ya. Jadi kita lihat rata-rata harga batu bara selama berapa tahun ya, misalkan 10 tahun terakhir itu ya, dia naik turunnya itu berapa, kita lihat di harga rata-rata tersebut, harganya berapa. Nah itu revenue yang saya anggap normal, revenue normalnya di situ. Jadi kalau kalau misalkan kita perkirakan harga batu baranya di atas itu ya berarti dia akan kinerjanya bagus. Memang agak-agak tricky sih kalau komoditas itu, Bu Alin. Tapi kalau memang kalau cuman lihat harganya ya simpel aja. Kalau harganya naik ya ikut turun gitu. Cuman memang yang unik sekarang itu meskipun dia turun pun masih mahal gitu loh. Itu yang bikin orang itu ada ya saling apa ya? Kayak nggak ada konsensus gitulah di market gitu ya, artinya ya. Artinya gini, kalau dulu orang bisa bilang, oh ini harga batu bara naik terus, oke, ini nanti harga sahamnya pasti naik gitu. Bisa terus turun. Masalahnya sekarang dari 200 lebih pun turun ke 150, itu 150 pun itu masih mahal. Karena batu bara itu jauh di bawah 100 sebelum berapa tahun sebelumnya. Itu sih. Jadi memang susah mencapai konsensus untuk batu bara ini memang terus terang. Itu. Nah, itu catatan Pak Parahita untuk batu bara ya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, Pak, Mm-mm. ada pertanyaan yang terkait dengan rebalancing. Ini pertanyaannya cukup bagus dan berat. Fauzanil Asmi Iska bertanya bagaimana cara menentukan alokasi porto kita terhadap emiten yang kita miliki. Apakah bergantung dari how much we believe its margin of safety atau bergantung terhadap momentum dan kondisi makro. Contoh, ketika saham industri tertentu momentumnya datang dan margin of Hmm. safety-nya masih masuk kriteria, maka alokasinya menjadi majority di portofolio. Ketika makro Ya, ya. kurang oke, alokasi slow growers dan stalwart menjadi besar. Nah, minta pendapatnya nih Pak. Ini memang kayaknya udah baca banyak ini kayaknya Mas Iya Fauzan ini ya. Pak.
Pak Fauzan. Oke. Jadi gini, saya sempat kalau simpelnya ya, ini sebelum jawab yang pertanyaan tadi itu simpelnya itu memang kalau saya sempat kapan tuh sempat bikin post di IG saya gitu ya. Itu Iya. tentang cara diversifikasi gitu untuk portofolio. Jadi memang kita kategorikan dia berdasarkan tingkat keyakinan kita. Itu tadi terkait Mm-mm. sama margin of safety tadi ya. Iya. Tingkat keyakinan kita terhadap saham tersebut dia itu value-nya berapa sih gitu. Bahwa dia itu memang benar itu. Nah, kemudian kita lihat potensi return-nya. Potensinya return-nya berapa gitu ya. Artinya keyakinan kita itu saham ini benar loh. Ini saham ini bagus. Terus kemudian di aspek selanjutnya itu berapa sih potensi return-nya gitu ya. Artinya kita akan cari yang tingkat keyakinan kita terhadap saham tersebut tinggi dan kemudian potensi return-nya juga tinggi. Nah, masalah nanti kalau misalkan dia kemudian naik terus akhirnya ya sebagian besar ya isinya cuman yang tadi ya stalwart sama apa tadi stalwart sama apa tadi dibilang Sama slow grower oh, ya. oh, slow growers dia bilang. Ya memang memang ada salahnya ya megang saham slow growers atau stalwarts. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin nggak familiar dengan istilah itu ya. Kalau stalwarts itu biasanya perusahaan yang ini apa yang menjelang mature. Hmm. Sorry. Slow growers itu dia dulunya pertumbuhannya cepat sekali terus kemudian mulai melambat, dia mulai mature. Kalau stalwarts dia itu udah mature. Tumbuhnya itu Hmm. mungkin sama dengan GDP, misalkan katakanlah stalwart itu paling cuma tumbuh dia 4-5% per tahun laba bersihnya. Kalau slow grower itu mungkin dia tumbuhnya 8-9% per tahun. Itu maksudnya Bu Alin. Nah itu saya Hmm. ingat yang dimaksudkan tadi itu takutnya loh kalau kita pegang saham seperti itu kan artinya kan potensinya nggak terlalu besar gitu. Ya Nah, betul. Itu resiko. Artinya kalau saya sendiri sih pribadi akan cari saham yang lain sih. Yang oke. fast grower kalau memang pengen cepat tumbuhnya. Ada yang fast grower itu kalau Peter Lynch bilang itu kalau nggak saya ingat saya sorry di atas 20% pertumbuhannya per tahun laba bersihnya. Oke. Tuker aja lah kalau memang nggak yakin seperti Tuker itu. aja ya. Nah, ini juga mirip berarti nih Pak, point of view yang saya munculkan pertanyaannya di layar nih Pak, apakah investasi di Porto berganti sesuai naik turunnya industri juga? Tapi dia misal masuk ke industri yang lagi down. Berarti sekaligus menjawab ya sebenarnya tadi jawabannya Pak Farahita menjawab pertanyaannya Hmm, Yudi. Gimana itu nih itu Pak? itu itu tergantung style. Ada orang yang dia benar-benar value, artinya dia itu memang nyari yang lagi down, tapi dia masih bisa bertahan. Artinya dilihat dari asetnya, someday kalau kondisi membaik dengan aset yang dia miliki, dia akan bisa dapat revenue gede, bisa dapat laba bersih gede. Dan itu memang sahamnya bisa langsung loncat. Masalahnya kita nggak tahu kapan. Bisa bisa berapa bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya tergantung kita kuat nggak megang selama itu. Karena kan kalau namanya industri down terus recover lagi itu kan kita nggak bisa perkirakan ya dengan pasti itu kapan. Nah itu. Hmm, Memang tapi kalau sekali kita berhasil itu cuannya gede banget sih memang. Itu returnnya bakal gede banget. Nah kalau saya sendiri, saya umumnya tadi saya waktu di awal udah sampaikan 80% saham yang saya pegang itu mungkin dia harganya nggak terlalu murah banget. Murah banget juga enggak, tapi ya jangan sampai terlalu mahal gitu ya. Tapi yang jelas saya pertama dia harus punya competitive advantage. Kemudian eh, yang kedua, dia bisnisnya prospektif yang jelas. Dia bisa cari untung. Yang ketiga, dia bisa mengalokasikan dana dengan baik. Nah itulah, pokoknya terus yang keempat ya jangan sampai utangnya gede-gede banget lagi itu tadi lagi. Itu yang saya pesan. Kalau itu tadi yang masalah yang ada yang gaya seperti yang industri down itu memang kan kalau investasi itu ada macam-macam style ya orang itu. Ya sah-sah aja gitu. Karena saya tahu memang banyak orang yang memang pakai style itu dan berhasil juga saya tahu ada. Banyak mungkin malah gitu. Cuman ya harus oke. sabar. Itu kesabarannya harus sangat tinggi memang. Ilmu Gitu. sabarnya harus seperti ini ya. Sabar bukan 1-2 minggu ya Bu Alin ya. Sabar itu bisa bertahun-tahun kalau pegang saham seperti itu. Mungkin ada nih yang nungguin properti kapan ya bounce back-nya ya. Oh.
Properti itu terakhir booming tahun 2010 saya ingat kan ya. 2010, kemudian setelah itu mulai stagnan. Saya ingat dulu itu sampai orang kalau ada, istilahnya kalau ada real estate baru gitu pasti udah rebutan lah di sana, itu sampai jadi berita terus gitu ya. Wih, harga udah nggak karu-karuan lah naiknya gitu ya. Kemudian stagnan dan kemudian kena pandemi pula sekarang gitu kan. Orang pada saving semua, buru-buru beli properti gitu. Artinya gue mending saving dulu lah daripada gue beli eh, yang nominal gede seperti itu ya. Tapi yang jelas backlognya properti kita itu masih sangat tinggi untuk kebutuhannya itu. Masih sangat tinggi. Masalahnya itu memang backlognya tinggi, tapi kalau duitnya nggak ada ya sama juga bohong gitu kan. Artinya duit nggak ada Oke. itu pertama memang nggak punya duit, yang kedua punya duit tapi saya mending saving. Itu dua hal yang berbeda. Kalau saya lihat selama pandemi ini banyak yang memang yang banyak yang jatuh bisnis gitu ya. Kita lihat banyak yang apalagi dulu pariwisata sempat jatuh banget ya. Penerbangan segala macam itu goyang semua lah istilahnya. Eh, tapi ada juga yang orang mungkin yang bisa saving. Nah, misalkan kalau karyawan yang jelas gitu ya, atau misalkan dia dapat gaji yang jelas gitu setiap bulan itu, dia mungkin bisa saving banyak dan dia mungkin nahan konsumsi. Oke, saya butuh rumah, tapi mungkin nggak sekarang, saya tahan dulu. Nanti kalau kondisi membaik, nanti saya mulai. Jadi properti itu ada kemungkinan memang bisa recover. Kalau ini Oke. pandeminya ini udah benar-benar mereda ya, Bu Alin. Itu sih, Oke. mestinya. Pak, Mm-mm. ini terkait dengan fast grower yang tadi Bapak sebutkan, mungkin beberapa dari kami masih butuh pencerahan ya Pak ya. Fast grower saham tech Pak, ada yang nanya gitu nih, Effendi. Valuasinya mahal Pak, katanya. Mungkin boleh dijelaskan Pak buat kami semua nih Pak. Apakah fast grower itu berarti saham tech atau sebenarnya gimana cara kita mengetahui ini fast grower? Jadi dilihat mungkin bukan dari kenaikan harganya, tapi dari apanya nih Pak? Fast grower itu laba bersihnya, bukan harganya ya. Nah, laba Yang jelas, bersihnya ya bukan harganya. teman-teman. Iya, laba bersihnya Heeh. naik di atas 20% tadi ya, kata Pak Parahita. Umumnya itu asumsinya. Heeh. Nah, Mm-mm. kalau yang teknologi ya, teknologi itu memang lagi booming sekarang. Nah, yang saya percaya memang kalau dari Gartner itu punya namanya hype cycle. Kalau satu teknologi ditemukan, dia pertama itu akan hype. Semua orang tiba-tiba kayak ya contohnya yang NFT aja lah yang baru-barusan ini kan dapat duit banyak banget dari Mm-mm. NFT. Semua orang tiba-tiba menjadi Kemudian Gozali. ya, artinya kan gini, itu kan sebenarnya kita itu nggak tahu dengan pasti itu NFT itu nanti kalau udah establish itu dia itu fungsinya sebagai apa sih? Kita itu kan masih meraba-raba sekarang. Jujur aja ya, pasti masih meraba-raba. NFT itu nanti fungsinya, maksudnya dalam kehidupan real kita itu fungsinya untuk apa sih gitu? NFT. Itu kan, tapi potensinya memang besar ke depannya. Tapi kita sekarang masih raba-raba. Nanti itu hype. Terus kemudian setelah hype, nanti orang-orang mulai banyak yang fail tuh NFT-nya. Terus kemudian NFT-nya, tapi padahal sebenarnya teknologinya masih bagus, ini masih dikembangin. Tapi yang seperti itu nanti mungkin semakin lama semakin dikit. Ya, ngapain juga gue beli kayak gituan ya istilah gitu. Lama-lama kan kayak gitu ya. Ini nggak cuma NFT, ini waktu .com dulu kejadian yang hampir sama. Ini saya bikin analogi sama waktu .com kemarin. Kemudian drop. Terus kemudian nanti orang lambat laun udah bisa ngerasain, oh NFT bisa dipakai untuk ini ya. Katakanlah kalau kemarin ngobrol sama temen itu mungkin NFT itu mungkin bisa dipakai nanti kita mungkin sertifikat tanah itu lebih real ke kehidupan kita katakanlah ya jadi NFT gitu jadi nggak bisa dipalsuin atau di ya, macam-macam ya. Nah itu fungsi real nanti orang begitu oh ini fungsi realnya bisa seperti ini ya oh gini oh nanti bisa seperti ini ternyata real nanti mulai dia adopsi sama pemerintahan apalagi udah adopsi pemerintahan udah mereka sudah sangat yakin nah itu teknologinya baru firm. Nah kalau sekarang masa-masa hype itu teknologi itu ya memang seperti itu kayak digital bank itu juga kan masih masa-masa awal saya sebenarnya digital bank view saya lumayan bagus sih tapi saya nggak tahu mungkin ada bentuk yang lebih bagus yang lebih match ke real life kita karena challenge-nya kalau kayak digital bank itu kan dia kan dana-dana yang kalau misalkan orang dananya sangat besar itu berani nggak dia simpan di digital bank itu pertanyaan
Apakah dia masih milih bank konvensional? Selama dia masih belum yakin seperti itu, berarti memang ada sistemnya yang harus dikembangkan lagi supaya orang-orang yang dananya gede ini bisa percaya dia nyimpen duitnya di digital bank. Itu sih Bu Alin. Itu yang challenge yang harus dihadapi. Tapi saya masih ada harapan lah. Itu digital bank ini masa depannya bagus. Itu aja sih. Tapi memang butuh waktu itu sebenarnya. Apa yang perlu kita perhatiin, Pak? Kan sekarang banyak banget digital bank, digital bank, digital bank. Tapi yang benar-benar sudah usage-nya besar itu kan paling hanya beberapa saja seperti itu, Pak. Gimana Ya, kita biar bisa mencermati digital banks ini dengan lebih clear gitu, Pak? ya ini memang seru sih. Artinya memang digital bank itu bisa dari yang kecil bikin digital bank, kemudian dia sukses, atau mungkin dari bank konvensional yang gede dia bikin digital bank juga. Ada dua macam-macam cara orang bikin digital bank. Yang jelas kalau masalah banking, masalah finance itu masalah utama adalah kepercayaan. Itu yang harus dijaga dulu. Artinya pertama ya memang gimana bank itu bisa menjaga kepercayaan nasabahnya yang pasti. Terus yang kemudian yang kedua, ya dalam investasi mau nggak mau gimana juga nggak enak dia harus bisa buktikan story-nya. Itu yang memang challenge. Ya sekarang ini dalam tahap pengembangan kita nggak bisa tahu ini benar-benar proven nggak sih nanti bakal bisa berhasil gitu ya sesuai yang diharapkan. Itu yang nggak tahu. Nah itu karena itu juga saya memang nggak ikutan di situ sih Bu Alin sebenarnya. Karena saya sendiri merasa tidak mampu untuk memahami dia proyeksinya bakal seperti apa. Kalau orang yang paham, Bu itu bagus banget bisa, dia akan tahu. Tapi kalau saya sih nggak terlalu paham ya, jadi nggak berani. Terus terang aja untuk di situ. Karena saya nggak Oh, paham. Prinsip pertama, kalau nggak paham nggak beli. Udah itu aja saya. Itu. oke, Pak. Kalau paham silakan. Paham itu silakan. Silakan kalau teman-teman paham ya boleh gitu. Mm-mm. Pak, sebelum kita menutup Instagram Live pada hari ini, saya mengucapkan makasih dulu nih untuk Pak Parahita tadi udah Sama-sama Bu pesan. Alin. Jangan lupa di save ya, pasti di save. Katanya jarang-jarang Pak Parahita muncul di video seperti ini kayak gitu. Biasanya lewat tulisan katanya gitu. Iya, kita Iya. bisa mendengarkan Pak Parahita ya dan juga melihat Mm. ekspresi Pak Parahita nih malam hari ini. Makasih Pak. Nah, Iya, saya sama-sama. juga mau ngasih giveaway nih bersama dengan Papa Rahitas. Sebenarnya Papa Rahitas yang ngasih giveaway ya. Buku Enggak lah dari Bu Alin itu. elektronik Bisa ya aja. Pak. Buku elektronik Street Investing. Siapa yang mau? Jadi kita kasih satu pemenang atau gimana nih Pak? Iya boleh lah. 3 atau 5 juga boleh. 3 atau 5 nih, boleh tulis di kolom komen Tiga, dong, lima lah boleh lah. 5. teman-teman. Oke, 5. Ada 5 buku street investing ya, versi elektroniknya. Silakan kalian tulis key takeaways atau materi daging apa yang bisa kalian dapatkan dari Instagram Live bersama Pak Parahita ini yang benar-benar mengena buat kalian ya. Jadi Mm-mm. dibikin IG story, di tag Pak Parahita, kemudian di tag juga ke saya. Nanti kita berdua, saya dan Pak Parahita akan pilih yang paling bagus ya, yang paling menarik. 5 orang akan mendapatkan buku Street Investing kayak gitu ya. Jadi yang akan kita Ya. repost nanti ada 5, berarti yang kita repost itu yang menang berarti ya. Oke, nanti Oke. akan diumumkan malam hari ini, boleh langsung aja ya ngetek kita ya gitu. Langsung ya. Langsung jadi Siap. biar kita bisa repost langsung ketahuan siapa pemenangnya kayak gitu ya. Nanti bukunya akan Iya, dikirimkan iya. melalui email. Oke. Terima kasih Mm. Sobat Cuan semuanya. Semoga sesi hari ini saya yakin pasti bermanfaat buat kita semua ya. Bye. Makasih Pak Parahita. Sehat selalu. Oke, Banyak thank you, berkah. Bu Alin. Ya, Makasih. terima kasih semuanya teman-teman. Kasih.